Banyak dari mereka yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia berjuang dengan tanpa senjata. Selain medan diplomasi, banyak orang rela memberikan sumbangsihnya, baik berupa uang dan tenaga bagi kemerdekaan Indonesia. Sekelompok pelaut Indonesia yang berada di Australia misalnya juga menunjukkan kesetiaan pada bangsa dan negaranya. Mereka nekat melawan penjajah Belanda bahkan pada saat jauh di negeri orang. Perlawanan mereka memunculkan insiden yang mengguncang Australia, dan video ini akan sedikit berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Para pecundang Ratu Wilhelmina yang ratusan tahun hidup menjadi lintah di Nusantara tak berdaya kala bala tentara Jepang menyerbu. Mereka lari kocar-kacir dengan serangan cepat dan efektif pasukan Jepang. Dengan diantar oleh para pelaut Indonesia, mereka lari ke Australia. Para pelaut ini dibayar murah. Orang-orang Malang ini mempertaruhkan nyawa dan dihargai hanya $3 per bulan. Salah satunya adalah pelaut Jawa bernama Tuk Kliwon, pemuda berusia 20 tahunan. Bersama ratusan pelaut Indonesia lainnya, mereka akhirnya terdampar di pelabuhan Sydney, Australia. Tuk Kliwon dan teman-temannya harus berjuang hidup di negeri orang. Atas bantuan beberapa orang Australia, mereka diajari bahasa Inggris dan dipekerjakan sebagai montir perawatan di kapal-kapal tambangan pelabuhan Sydney. Selama 3 tahun lebih mereka menahan rindu kampung halaman. Mereka tak mungkin kembali. Angkatan Laut Jepang akan menembaki mereka sesampai di perairan Indonesia. Sampai suatu hari di bulan Agustus 1945, Tuk Kliwon mendengar berita radio yang menggembirakannya di kantor Serikat Pelaut Indonesia atau Sarpelindo di Woolloomooloo, Sydney. Berita mengembirakan itu adalah kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dan berita yang lebih mengembirakan lagi, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Para pelaut terasing itu pun saling berpelukan dan menari-nari dengan girang. Ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia berdatangan, termasuk diantaranya datang dari Partai Komunis Australia dan Australia Seamen's Union atau Serikat Buruh Laut Australia. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Seminggu setelah itu terdengar kabar bahwa otoritas Belanda di Australia berencana kembali ke Indonesia selaku Nederland Indisch Civil Administratif atau NICA atau pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan. Mereka berencana memperkerjakan kembali Tuk Kliwon dan kawan-kawan. Tentu saja Tuk Kliwon serta pelaut Indonesia lainnya menolak hal tersebut. Bagi mereka, Indonesia sudah merdeka dan pemerintahan Belanda tinggal sejarah semata. Guna melawan keinginan Belanda kembali menjajah Nusantara itu, Tuk Kliwon berencana mengadakan aksi mogok terhadap semua kepentingan Belanda di Australia. Gayung bersambut, rencana ini mendapatkan dukungan dari para serikat buruh Australia. Departemen Perdagangan dan Buruh Australia juga mendukung aksi para pelaut Indonesia itu. Selebaran pun dibuat di semua pelabuhan. Isinya, tentara dan perwira Belanda jangan diberi transportasi, amunisi Belanda jangan disentuh, reparasi kapal-kapal Belanda dan lain-lain jangan dikerjakan. Kapal-kapal Belanda jangan diberi batu bara, kapal pandu jangan diberikan kepada kapal-kapal Belanda, makanan, perbekalan, dan lain-lain jangan diberikan kepada kapal, kantor, atau personil Belanda. Para perwira dan pelaut Belanda jangan dibawa ke dan dari kapal. Sejatinya, segala sesuatu tentang Belanda adalah hitam. Hal itulah yang kelak tercatat dalam sejarah dikenal menjadi larangan hitam atau armada hitam. Pemogokan itu menjalar kemana-mana. Para buruh sudah memiliki kesadaran bahwa kapal-kapal Belanda yang berangkat ke Indonesia tujuannya adalah menyiksa dan menjajah lagi Indonesia.
Tak hanya pelaut, tapi juga kuli angkut, sopir truk, bahkan juga tukang cat kapal tak mau lagi melayani kapal-kapal Belanda. Semua kapal-kapal Belanda dicurigai memuat senjata dan amunisi. Maka dari itu, kapal-kapal itu tak boleh meninggalkan pelabuhan. Kapal-kapal Belanda pun tak bisa berlayar ke Indonesia. Muatan-muatan mereka tertahan. Tok Kliwon dan kawan-kawan rajin melakukan sweeping kapal-kapal yang tidak jadi berlayar. Di antara sekian banyak kapal, sebuah kapal bernama Swarten yang diawaki orang-orang India sempat melepas jangkar. Namun kemudian pelaut-pelaut India itu juga ikut mogok. Mereka merasa tertipu karena katanya akan ditempatkan di kapal sekutu, tapi ternyata ditempatkan di kapal Belanda. Mereka bersimpati pada kemerdekaan Indonesia. Bagi pelaut-pelaut India itu, perjuangan Indonesia adalah perjuangan mereka. Kemenangan Indonesia adalah kemenangan mereka juga. Peristiwa heroik itu diabadikan dalam film dokumenter karya Joris Even yang berjudul Indonesia Calling di tahun 1946. Tok Kliwon dan kawan-kawan akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan naik kapal laut Esperance Bay, sebuah kapal milik Inggris yang dijamin pemerintah Australia untuk mengangkut para pelaut Indonesia pada Oktober 1945. Total seluruh pelaut Indonesia berjumlah 1.400 orang dan mereka dijamin tidak akan diturunkan di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Belanda. Dengan begitu, mereka tak akan dihalangi oleh aparat Belanda. Kepulangan mereka pada 13 Oktober 1945 dilepas oleh E.V. Elliot selaku Sekretaris Federasi Buruh Pelaut Australia yang secara terang-terangan bersimpati pada perjuangan orang-orang Indonesia. Elliot tak lupa menyerahkan hadiah istimewa, sebuah bendera merah putih yang cukup besar. Di Indonesia, Tok Kliwon kemudian merubah namanya menjadi Tok Subianto. Dia aktif dalam gerakan buruh. Tak banyak catatan tentangnya. Ia sempat dikenali hadir dalam konferensi maritim ke-41 yang diselenggarakan organisasi buruh PBB atau International Labour Organization atau ILO di Jenewa, Swiss pada 29 April hingga 16 Mei 1958. Kemudian setelah itu Tok Kliwon seperti hilang di telan bumi. Tak banyak yang mengenali bahwa ia yang sederhana pernah membuat pemerintah Belanda pusing 7 keliling. Demikian sekilas tentang kiprah Tok Kliwon dan peristiwa larangan hitam di Australia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.